Bab 1636. Charlie mengangguk, 20-30 ribu. Oh, menantu saya sangat murah hati. Belikan aku syal yang begitu mahal. 20 hingga 30 ribu, Anda bisa membeli cerpelai untuk dipakai. Setelah itu, Elaine membuka kotak hadiah lain dan berseru, oh, ini adalah sabuk Hermes klasik untuk wanita. Menantu laki-laki saya, ibu menyukai sabuk ini selama beberapa tahun dan enggan membelinya. Saya tidak berharap Anda mewujudkan impian saya untuk saya. Jacob di samping tampak agak masam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, menantu yang baik, tidakkah kamu membawa hadiah untuk ayah? Charlie tersenyum dan berkata, untukmu, aku telah menyiapkan beberapa hal. Karena itu, Charlie memberinya 2 kotak hadiah Hermes. Jacob menepuk pahanya dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, oh, memang ada aku, sungguh menantu yang baik. Begitu suara itu turun, dia bergegas dan mengambil kotak hadiah dari Charlie. Buka yang pertama. Ini adalah sabuk pria dengan kepala ikat pinggang dan huruf emas H, bersinar di bawah sinar matahari. Jacob bertepuk tangan dengan gembira. Oh, sabuk Hermes ini sangat populer di seluruh negeri saat itu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, sabuk ini sekarang menjadi standar untuk pria sukses. Jacob menghela napas dan mendesah, oh, saya juga orang yang sukses. Kami tinggal di mansion kelas 1 Thompson, mengendarai sedan BMW seri 5, mengenakan sabuk celana Hermes, lalu kami akan mengikatkan rantai emas besar dan mendapatkan arloji emas. Hiduplah bersama orang-orang kelas atas dengan jam tangan emas kecil dan 3 barbeque kecil sehari. Claire berkata tanpa daya, ayah, orang tua dan paruh baya manakah yang menurutmu masih mengenakan rantai emas besar untuk menjelajahi pasar? Itu adalah perlengkapan standar untuk kaum muda dan orang-orang sosial. Jacob terkekeh, aku baru saja mengatakan itu. Setelah berbicara, dia mengedipkan mata ke arah Charlie dan berkata, menantu yang baik, kapan Anda bisa memberi saya arloji emas? Saya baru-baru ini memilih Rolex Gold, dan jam tangan itu terlihat mengesankan. Charlie tiba-tiba berpikir, hei, sebelumnya, Mei King sepertinya telah memberikan Rolex Gold kepada ayah mertuanya. Harganya 3-400 ribu, tapi tuan tua takut Elaine akan cemburu setelah melihatnya, jadi dia tidak pernah berani memakainya. Dia sekarang menyebut Rolex Kindi lagi. Diperkirakan 80% dari dia ingin saya menyetujui apa yang disebut permintaannya. Dengan cara ini, dia bisa melihat ke belakang dan memakai Rolex yang diberikan Mei King padanya. Bahkan jika Elaine melihatnya, dia dapat memberitahu Elaine bahwa saya membelikannya jam tangan ini. Memikirkan hal ini, Charlie tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, rubah tua ini tidak mudah. Untuk dapat memberikan hadiah dari kekasih pertama dengan cara yang adil, dia harus mempersiapkan banyak hal sebelumnya, jadi bantu dia. Oleh karena itu, Charlie berkata dengan lugas kepada Jacob, ayah, jangan khawatir, Rolex Gold, kan? Itu pada saya. Begitu Yakub mendengar ini, dia langsung senang tanpa apa-apa, dan berlari ke depan untuk memegang tangan Charlie, dan berkata dengan emosi, menantu yang baik, kaulah yang mengenalku. Setelah selesai berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Charlie, ekspresinya penuh rasa terima kasih. Elaine di samping tidak senang, dan berkata dengan marah, Jacob, kamu yang lama benar-benar tidak tahu malu, bahkan kamu memakai Rolex untuk penampilan kamu yang tidak menjanjikan. Jangan mengadu uang menantu saya di sini. Setelah berbicara, Elaine buru-buru tersenyum kepada Charlie dan berkata, menantu yang baik, menurutmu ibu tidak memiliki jam tangan yang layak sampai sekarang. Bagaimana kalau Anda berbalik dan memberi ibu sepotong? Bab 1637. Ketika Jacob menerima Rolex dari Mei King dan memamerkannya dengan Charlie di dalam mobil, Claire sedang duduk di barisan belakang. Jadi dia tahu betul bahwa ayah sekarang meminta Charlie untuk meminta Rolex. Faktanya, itu hanya formalitas. Alasan utamanya adalah menemukan kesempatan untuk meletakkan Rolex yang diberikan Mei King padanya. Pada saat ini, meskipun Claire merasa sedikit tidak nyaman, dia hanya bisa memalingkan satu mata dan menutup satu mata ketika dia memikirkan masa lalu ayah dan ibunya, dan banyak kesalahan yang dia derita selama bertahun-tahun. Tapi Claire tidak menyangka ibunya akan ikut bersenang-senang kali ini, dan ingin Charlie membelikannya Rolex juga. Dia buru-buru berkata kepada Elaine, Bu, semua Rolex dipakai oleh laki-laki. Mereka tidak terlihat bagus untukmu.
Jika Anda benar-benar suka jam tangan, saya akan memberi Anda t-shirt wanita. Elaine berkata dengan jijik, jangan pernah berpikir untuk membodohi saya. Jam tangan merek itu sangat murah. Saya membelinya seharga beberapa ribu, dan yang kelas bawah bahkan tidak bisa berharga 3.000. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Rolex? Saya tidak menginginkannya. Charlie berkata dengan lancar, Bu, saya membeli banyak barang dari East Cliff kali ini. Jika saya membeli jam tangan emas untuk Anda dan ayah sendiri, diperkirakan standar hidup keluarga kami harus turun drastis. Saya kebetulan mengenal seorang teman yang menjual jam tangan imitasi. Jam tangan imitasi yang dia jual dibuat sama dengan jam tangan asli, tidak ada yang palsu asli, dan harganya murah. Bagaimana kalau aku memberimu dan ayah sebuah jam tangan palsu yang harus dibuat terlebih dahulu? Sekarang Elaine, di depan Charlie, bukan lagi V. Sen yang secara membabi buta mengkritik oposisi saat itu. Charlie memperlakukannya sedikit lebih baik, dan dia cukup bijaksana. Berpikir bahwa Charlie telah membelikan begitu banyak Hermes untuknya, akan sulit baginya untuk mengeluarkan uang untuk membeli jam tangan emas untuknya, jadi dia buru-buru berkata, "Oh, menantu yang baik, ibu baru saja mengatakannya dengan cara, ibu tahu tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang, jadi mari kita beli yang palsu untuk ayahmu dulu, dan biarkan dia melakukannya, maka ibu tidak akan membutuhkannya." Setelah itu, dia buru-buru menambahkan, "Hei, menantu laki-laki saya, jika Anda mengambil pekerjaan besar Feng Shui di masa depan dan menghasilkan banyak uang, jangan lupakan ibu." Charlie tersenyum dan mengangguk, "Tidak masalah, aku tidak akan melupakanmu jika aku menghasilkan uang di masa depan." Saat dia berkata, dia mengedipkan mata pada Jacob lagi dan berkata, "Ayah, bagaimana kalau membiarkan temanku mencarikan replika Rolex untukmu? Bagaimanapun, kebanyakan orang tidak dapat melihatnya, itu sama dengan yang asli." Bagaimana mungkin Jacob tahu apa yang dimaksud Charlie? Hanya untuk menemukan alasan memakai jam tangan yang diberikan oleh Mei King secara langsung, Elaine mengira itu palsu, tapi akan lebih baik. Jadi dia buru-buru mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oh, tidak apa-apa untuk berpura-pura, bagaimanapun, saya hanya ingin memakainya, tapi yang sebenarnya sia-sia." Charlie mendorong perahu di sepanjang air, lalu beres. "Saya akan segera meneleponnya dan memintanya untuk membantu menemukan salinan yang bagus." Jacob tersenyum dan berkata, Oke. Charlie kemudian mengambil teh yang diberikan Stephen, dan menyerahkannya kepada Yakub dan berkata, "Ayah, ini teh yang enak, aku minta seseorang mencarikannya untukmu. Jangan membeli teh dari WeChat sembarangan di masa mendatang." Jacob tersenyum dan berkata, "Tehku tidak buruk. Rasanya enak setelah diminum." Charlie berkata, "Kalau begitu kau rasakan ini dan lihat seberapa besar celahnya." Jacob mengangguk, "Oke, saya akan mencobanya nanti." Pada saat ini, Charlie mengeluarkan kotak hadiah Hermes yang tersisa dan berkata kepada Claire, "Istriku, ini semua untukmu. Kembali ke kamarmu dan turunkan perlahan-lahan." Claire terkejut dan berkata, "Ah, mengapa masih ada hadiah saya? Anda sudah memberi saya tas?" Charlie mengangguk dan tersenyum, sisanya adalah beberapa aksesori kecil, seperti syal, dompet, dan ikat pinggang. Bab 1638. Claire dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih suami, tapi di masa depan, kamu tidak boleh membelanjakan uang untukku seperti ini." Charlie tahu bahwa dia tidak bisa menerima harga setinggi itu di dalam hatinya, jadi dia tersenyum dan berkata, Oke, saya tahu, saya akan membelikan Anda hadiah dengan kinerja biaya tinggi di masa depan." Kembali ke kamar, Elaine dengan cepat meletakkan Hermes yang diberikan Charlie ke ruang tamu. Sambil menyimpan kado dan kotak kemasan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto dari berbagai sudut. Setelah itu, dia memilih 9 foto yang membuatnya puas, dan segera mengirimkannya ke lingkaran teman-temannya, dengan judul, "Menantu laki-laki saya yang baik pergi bekerja di East Cliff dan kembali untuk memberi saya banyak Hermes. Saya sangat senang." Di lingkaran pertemanan, suka dan komentar meledak dalam sekejap, menyaksikan banyak komentar masam wanita, Elaine menari dengan gembira. "Saya tidak bisa menahan perasaan bangga, ini sangat keren. Nyonya tua sekarang tinggal di sebuah villa besar dan menggendong Hermes, dia adalah wanita super yang tepat. Setelah 2 gigi porselen dari gigi depan selesai dan dipasang, saya bisa membawa tas Hermes, memakai syal Hermes, dan memakai ikat pinggang Hermes.
Saya akan keluar dengan kagum. Dan Jacob duduk di sofa dan dengan cepat mengambil daun teh yang diberikan oleh Charlie, berencana untuk membuat teko, dan mencicipi teh yang dia beli dari WeChat. Apa bedanya? Begitu daun teh yang diberikan Stephen dibuka, aroma teh yang menyegarkan keluar. Yakub bersorak. Dia belum pernah melihat teh harum seperti itu. Begitu dibuka, belum diseduh, dan rasanya bertahan selama 3 hari, yang membuat orang merasa segar. Melihat daun tehnya, potongannya sempurna dan tanpa celah. Tidak ada masalah dengan ukuran dan warna yang berbeda, dan tidak ada busa kecil dan bunga lonceng kecil. Sekilas, mereka dipilih dengan cermat sepotong demi sepotong. Dia mengambil segenggam daun teh di bawah ujung hidungnya dan menciumnya dengan lembut, lalu mengambil teh yang dia beli dari gadis WeChat Maicha dan menciumnya, dan tiba-tiba dia merasakan celah yang sangat besar. Yang pertama seperti gaharu alami yang halus, aromanya kaya dan sempurna, dan benar-benar alami, tanpa jejak pengolahan. Tetapi yang terakhir ini seperti gaharu palsu yang dibuat dari kayu bakar berkualitas rendah yang direndam dalam ramuan kimia. Aromanya sedikit tercekat dan menyengat. Dibandingkan dengan yang pertama, ini jelas bukan hal yang sama. Jacob dengan cepat memasukkan daun teh yang dikirim oleh Charlie ke dalam teko. Ketel listrik dengan teh di dasarnya sudah panas. Dia dengan cepat menuangkan air mendidih ke dalam panci. Lalu, aroma teh tersebut dipaksa keluar oleh air panas. Seluruh ruang tamu penuh. Jacob berkata dengan ngeri, rasa teh ini terlalu enak. Claire mencium baunya terlalu jauh, dan berseru, "Ah, baunya sangat enak. Ayah, bisakah kamu memberiku secangkir juga?" Elaine, yang tidak pernah menyukai teh, mencium aroma teh saat ini, dan berkata dengan bersemangat, "Teh ini baunya sangat pekat, Jacob, beri aku secangkir dan biarkan aku mencicipinya." Jacob buru-buru mengeluarkan 4 cangkir teh kecil, menuangkan 4 cangkir teh, lalu mengambil 1 cangkir sendiri dan menyesapnya dengan hati-hati. Kemudian matanya berbinar dan berseru, "Teh yang enak. Teh yang enak. Ah, aku tidak pernah minum teh sebaik ini seumur hidupku." Bab 1639. Sambil mendesah pada Yakub, Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan tua ini, memang, belum pernah melihat apapun di dunia ini. Bermain barang antik hanya bisa membeli barang palsu, dan minum teh sama saja. Ini terutama karena statusnya di keluarga Wilson terlalu rendah. Dia tidak dihargai oleh nyonya tua sebelumnya. Belakangan, dia diperas oleh Elaine selama bertahun-tahun. Hidup tidak memuaskan dan tidak ada peningkatan uang. Tapi untungnya, kepribadian Jacob tidak buruk. Jika dia berubah menjadi orang lain, dia akan mengalami depresi karena dia tidak bisa memikirkannya. Di sini, saat keluarga Charlie dengan senang hati mencicipi teh terbaik, Horiah sedang menyiapkan makan siang untuk keluarga di Villa A04 sebelah. Karena anak yang sebelumnya hamil dengan pengawas kiln batu bara hitam itu menginfeksi seluruh tubuh Nuh, Horiah selalu dikucilkan dari keluarga ini. Tetapi karena Ragnar mendukungnya, keluarga Wilson tidak berani melakukan apapun padanya. Pada awalnya, Horiah juga membahagiakan Bu Wilson dan Nuh dengan berbagai cara, berharap bisa saling memaafkan, bahkan secara khusus membuatkan makan abalon untuk Nuh, dan membelikan rajungan-rajungan yang mahal untuk melengkapi tubuhnya, meski baik dia melakukan hal yang buruk, tapi itu benar-benar dimaksudkan untuk menyenangkan. Namun, Horiah melihat bahwa wajahnya selalu panas dengan Bu Titi Nolksnya yang dingin, sehingga saat ini ada beberapa toples yang pecah. Baru-baru ini, setelah grup Wilson menerima investasi Ragnar, bisnisnya dimulai kembali. Dengan bantuan Ragnar, akhirnya kembali ke formalitas, sehingga keluarga Wilson semuanya kembali bekerja di kantor grup. Nyonya Wilson masih menjadi nyonya tua yang berkuasa, Noah adalah manajer umum, Harold adalah direktur bisnis, dan Wendy adalah direktur manajemen. Keluarga beranggotakan 4 orang ini pergi dan pulang kerja bersama setiap hari, sehingga mereka semakin terasing dari Horiah. Perannya saat ini di rumah hampir menjadi pelayan bagi mereka berempat, mencuci dan memasak di rumah setiap hari. Saat ini, dia baru saja menyiapkan makanan, tetapi sebelum keluarga Wilson kembali, dia melepas celemeknya dan duduk di sofa dengan lelah dan bermain dengan ponselnya. Menggesek lingkaran teman secara acak, dan segera mencapai salah satu dari Elaine. Saat melihat Elaine memamerkan segerombolan Hermes di lingkaran pertemanan, Horiah sangat tertekan. Elaine ini benar-benar tas terbakar yang bau. Bukankah itu hanya beberapa Hermes?
Apakah ada yang bisa dipamerkan? Setelah beberapa kali dimaki, Horiah kembali merasa tidak nyaman. Ella ini jenis jalang, ada menantu seperti Charlie untuk mendukungnya, bagaimana denganku? Apa yang saya punya? Suami? Memukuli saya, menegur saya, dan mengancam akan menceraikan saya. Jika bukan karena Tuan Ragnar, kura-kura tua ini akan mengusir saya. Nyonya tua yang mati? Bukan hal yang baik. Hal tua ini sangat buruk, jika Ragnar tidak cukup memperingatkannya, saya takut dia akan memukuli saya sampai mati bersama. Hei, anakku tidak siap. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bercinta, dan dia akan membual sepanjang waktu. Hal semacam itu pasti tidak akan ada hubungannya di masa depan, dan aku tidak bisa mengandalkannya. Wendy, hei, alangkah baiknya jika Wendy masih bersama Geralt. Tidak peduli apa, dia bisa terus menjadi kekasih Fredman. Hasilnya, dia memiliki reputasi sekarang. Menikah atau tidak pacaran adalah masalah, dan itu lebih merupakan komoditas yang tidak dapat diharapkan. Hei, apa yang bisa saya harapkan dalam hidup saya? Siapa yang bisa memberikanku tas Hermes? Memikirkan hal ini, Horiah merasa tidak nyaman, dan ketika memikirkan kesulitan dan pengalaman yang dialaminya, air mata mengalir dari matanya. Bab 1640. Saat ini, pintu dibuka. Noah masuk lebih dulu dengan Nyonya tua. Harold dan Wendy mengikuti di belakang. Nyonya tua mengenakan mantel bulu yang mulia, wajahnya merah, dan wajahnya sangat bahagia. Sejak mendapatkan kembali kehidupan baru di kelompok keluarga Wilson, Bu Wilson selalu bahagia setiap hari. Seluruh wajahnya memerah, seperti dia telah makan pil peremajaan. Begitu dia memasuki rumah, Nyonya Wilson membuka mulutnya dan berkata, "Oh, meskipun keluarga Wu tidak cukup baik, setidaknya unta kurus itu lebih besar dari kudanya. Dengan proyek yang mereka berikan, kami dapat menghasilkan setidaknya 20 juta untung di tahun depan. Itu sangat bagus." Noah tertawa dan berkata, "Bu, ini bukan karena kamu berpandangan jauh. Jika Anda tidak menyusun strategi di belakang, grup Wilson kami tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali." Nyonya Wilson mengangguk puas. Dia selalu narsis dan memiliki keinginan kuat untuk berkuasa. Dia paling suka disanjung. Horiah di atas sofa sangat kesal ketika mendengar ini, dia tidak bisa menahan umpatan dalam hati. Wanita tua yang sudah meninggal itu benar-benar tidak tahu malu. Apa kontribusi Anda terhadap kelahiran kembali keluarga Wilson? Bukankah ini bantuan Tuan Ragnar? Selain itu, Tuan Ragnar saat itu tetapi pertama-tama mengirim seseorang ke tempat pembakaran batu bara hitam untuk menyelamatkan saya. Baru setelah itu kamu mengeluarkan keluargamu dari pusat penahanan. Bu Wilson masuk ke ruang tamu dengan gembira, dan ketika melihat Horiah duduk di sofa bermain dengan ponselnya, dia langsung berteriak kesal, "Horiah, apa yang kamu lakukan di sofa daripada memasak di dapur? Ini tempat dudukmu." Horiah berdiri dan berkata dengan marah, "Bu, apa maksud ibu dengan ini? Saya juga anggota keluarga ini. Apakah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa?" Nyonya Wilson berkata dengan tajam, "Anda benar. Anda tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa. Di rumah ini, Anda adalah seorang pelayan. Masih seorang pelayan yang membuatku tidak puas. Jika bukan karena Tuan Ragnar yang melindungimu di belakang, aku akan mengusirmu, gadis pemberani." "Kamu," Horiah berkata dengan marah, "Nyonya tua yang mati, kamu tidak ada habisnya kan? Anda mengambil kekacauan kecil itu sepanjang hari dan cerewet, apakah itu menarik? Jangan lupakan apa yang selalu dilakukan Wu. Karena itu, marilah kita mengesampingkan semua prasangka kita. Jika Anda memiliki sikap lama, saya akan pergi ke Tuan Ragnar untuk membantu saya." Nyonya Wilson tidak bisa berkata-kata. Dia menghina dan membuli Horiah karena dia bertekad bahwa Horiah tidak berani membuat onar. Tapi dia tidak menyangka kelinci itu akan menggigit dengan tergesa-gesa. Horiah berani bicara seperti ini pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak berani langsung mencekik Horiah. Lagi pula Ragnar memang telah memerintahkan bahwa jika dia mengganggu Ragnar, itu mungkin mempengaruhi kebangkitan keluarga Wilson. Memikirkan hal ini, dia mendengus dan berkata, "Oke, karena Tuan Ragnar meminta kami untuk melepaskan prasangka kami, maka saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda, tetapi saya tetap menyarankan Anda untuk mencari tahu situasi Anda sendiri. Dalam keluarga ini, Anda adalah orang berdosa. Harus ada rasa penebusan setiap saat.
Meski Horia kesal di hatinya, dia tidak terus berdebat dengan nyonya tua. Sebaliknya, dia berkata dengan hampa, "Makanan sudah siap, ayo makan." Namun, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sangat membenci nyonya tua di dalam hatinya. Dia benar-benar mengerti bahwa sikap nyonya Wilson hanya akan bertambah buruk di masa depan, bukan lebih baik. Jika grup Wilson terus naik, postur nyonya Wilson pasti akan lebih tinggi. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati, wanita tua yang sudah mati ini, kalau saja dia bisa jatuh sedikit keras,